Pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga teman-teman tetap sehat, disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Dan hari ini kita akan memulai membahas tentang WACC, cuma mengulang aja dari pelajaran yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah manajemen keuangan. Nothing's new, malah some part is reduced gitu ya, yang tidak ada cost of capital untuk preferred equity di sini karena anggapannya cuma dua aja, cuma common stock sama cost of debt aja. Jadinya cepat banget hari ini kalau misalnya kita nggak banyak diskusi tanpa harus mereschedule ke hari Kamis, sepertinya teman-teman langsung bisa menikmati weekendnya gitu ya. Tadi di kelas sebelah untuk mencapai 1 jam aja kayaknya udah harus ngobrol ngalor ngidul gitu kan, karena memang ya sedikit itu gitu yang kita pelajari di hari ini. Untuk penilaian PT Parma ada yang bermasalah teman-teman? Apakah menemukan sebentar? Apakah teman-teman menemukan yang sama? Untuk price multiple ini dianggapnya outstanding, share outstandingnya sama semuanya. Jadi 1.700 karena di keterangannya kan share outstanding 1.700 ya, nggak disebutkan di apa itu untuk PT apa gitu ya, ya kita anggap semuanya sama. Ada yang menemukan berbeda? Ada yang menemukan berbeda? Nggak ada? 6313 ada yang berbeda? Nggak ada kan? Nggak ada. Ini bisa dijadikan cheat sheet, bentar lagi saya kirim ke teman-teman semuanya di DM. Kalau di DM di sini kayaknya nggak, mungkin yang agak ngaruh di sini ya. Ternyata setelah saya perhatikan kemarin angka 2%-nya yang ada di kunci itu dia ngambilnya disama dengan F30 ya. Kalau misalnya teman-teman dapat dari tempat yang lain, bukan yang saya sharing, mungkin di sini F30 ini adalah average dari sini semua. Jadi mungkin berbeda hasilnya. Tapi it's fine, nanti berarti teman-teman tahu, karena kalau misalnya eh, dapat dari kelas lain bukan yang saya ini adalah average ya. Bentar. Average dari ini. Jadi 1,65 hasilnya. Kelihatannya sih 2%, tapi pas diginiin 1,65. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang rumusnya G ini G27 ini adalah sama dengan ini, nggak dipakai 2%, kemudian ini di copy gitu ya. Ya di copy gitu. Gimana? Sama dengan F30. Di copy ini di copy seperti ini ya, ya mungkin hasilnya di sini akan berbeda untuk beberapa metodenya ya. Untuk komprehensif saja, karena yang untuk operating abnormal operating kita ngambilnya dari sini, dan untuk free cash flow-nya kita ngambilnya dari sini di sebelum dividen gitu ya. Jadi kalau untuk dua itu mungkin berbeda hasilnya jika teman-teman untuk forecastingnya di sini rumusnya ngalir gitu ya. Tetapi kalau di sini rumusnya yang saya share kan di sini 2% gitu ya. Jadi mungkin akan 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 berbeda di sini. Nggak jadi masalah. Tapi eh, ini suatu yang lebih simpel ngitungnya dibandingkan yang kemarin, itu bisa dijadikan cheat sheet buat teman-teman apa itu untuk nanti UAS ya. Cuma diperhatikan ngambil field-nya jangan sampai salah. Nanti kalau misalnya lebih dari 3 tahun berarti terminal value-nya harus disesuaikan, termasuk juga stream dari dividen, abnormal earning, abnormal operating maupun free cash flow yang akan di present value kan harus disesuaikan. Ada yang mendapatkan masalah untuk apa ini? Untuk ini?
Untuk apa? Parma, penilaian Parma. Ada yang dapat masalah? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada yang dapat masalah? Hasilnya mungkin akan berbeda, depends on forecasting-nya teman-teman semuanya. Nanti akan saya share. Nah, sekarang kita nggak ada pertanyaan tentang valuasi? Izin bertanya, Om. Iya, silahkan Mbak Novinda. Untuk yang ini, price multiple itu jadinya memperhitungkan sales, earning, sama book value, Om. Iya, ini kita pakai 3 ini. Pakai sales, earning, dan book value. Pakai tiga indikator. Misal hanya pakai 2 gitu, gimana, Om? Kalau misalnya yang diketahui cuma 2, diketahui di soal ya, bukan diketahui di soal cuma 2, nggak ada book value-nya, ya sudah pakai 2 aja nggak apa-apa. Tetapi jika Mbak Novinda di soal 3 ini diketahui, ya pakai ketiganya. Karena nanti hasilnya akan berbeda, rata-ratanya akan berbeda. Coba kita rata-rata 2, kita rata-rata 2, ini hasilnya 12,810. Sementara kalau di rata-rata 3 hasilnya adalah 11,048. Kelihatan kan ya di bawah rata-rata 2-nya? Pasti dibagi akan berbeda nilainya. Jadi kalau misalnya di soal cuma diketahui 2, nggak apa-apa dipakai 2. Tetapi ketika di soal diketahui 3, ya pakailah 3. Ada pertanyaan lagi? Baik, Om. Terima kasih. Yap, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Om, untuk metode abnormal operating income jadi dikurangi debt atau tidak ya, Om? Iya, benar sekali. Kemarin saya kelupaan, saya sudah mendapatkan jawabannya pas ngajar kelas sebelah, tapi belum pas di kelas ini. Benar sekali, untuk abnormal operating income dikurangi dulu dengan debt opening-nya, Mas. Jadi dikuranginya adalah pakai debt di opening-nya. Ini kalau misalnya teman-teman di sini angka 2796, angka 2796 itu adalah debt opening-nya di tahun 2020 atau closing pada saat kita melakukan forecasting. Gitu. Jadi either mau pakai debt opening di tahun forecasting ataupun di tahun ini sama sekali nggak masalah. Jadi dikurangi ya Mas, benar. Terima kasih Mas Eko udah mengingatkan. Dan kemarin juga sudah aware kalau dosen lain, oh iya ada yang kurang. Gitu. Benar, dikurangi Mas Eko. Baik, terima kasih Om. Di yang saya kirim udah dikurangi Mas Eko. Di yang saya kirim VBA. Di VBA itu sudah dikurangi dengan debt juga. Di VBA itu. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Apapun yang cost of capital-nya pakai WACC, berarti ini abnormal operating dan free cash flow, berarti dikurangi dengan debt-nya. Karena berarti dia memvaluasi aset. Asetnya harus dibagi dulu, mana yang dipakai untuk bayar utang dulu, dikurangin dulu, diutamakan, terus habis itu baru bagian kita yang pegang sahamnya. Siap? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada, teman-teman? Nggak ada? Oke. Wah, lumayan. Udah 12 menit nih. Udah 12 menit. Saya tadi cepet banget ya. Padahal itu udah ngoyo-woronya karena di kelas 508 semalam ada yang nanya-nanya tentang reksadana saham, reksadana pasar uang gitu ya. Jadi saya ya agak lumayan menjelaskan itu di sini. Cuma karena di sini nggak tahu nanti ada yang mau ngobrol tentang investasi atau enggak. Cuma ya saya membutuhkan bahan pertanyaan untuk membuat ini sampai dengan 1 jam ke depan memenuhi kriteria minimal dari BAAK bahwa 1 jam pertama harus tatap muka ya. Oke.
Bahas di Nganu bahas di Nganu. Nanti sore ya Mas ya. Tapi nggak tahu nanti ada teman saya mau datang, jadi nggak tahu nanti Nganu nya malam apa sore ya. Ada saya dulu waktu di stan itu sekamar karena dulu kami biar ngirit, jadi sekamar berdua sama teman dari Boyolali juga namanya Faruk. Jadi dari sejak SMA sekelas sama-sama masuk perbendaharaan KBN, kebetulan tingkat 1 dan tingkat 2 sekelas. Coba bayangkan sebosan apa itu. Tingkat 3 pisah. Terus kerja 4 tahun pertama kami sekosan. 3 tahun pertama kami sekosan di Pejambon. Habis itu kami diusir dari Pejambon karena itu komplek tentara, nggak boleh dikoskan. Jadi kami diusir, baru deh itu pisah gitu ya. Setelah pisah, ternyata kami kesepian, terus habis itu masing-masing dari kami menikah. Dan dia nanti akan mau datang ke sini gitu. Jadi ya nanti main-main. Segitu. Penempatan sama coba. Dulu dia di Direktorat PKN, saya di Direktorat P3 waktu di Perben, terus kemudian kami bareng-bareng di DJPU awal waktu ada seleksi itu kami semuanya diterima. Jadi satu kantor sekosan berapa? 6 tahun gitu ya, sekosan 6 tahun sekantor ya. Itu sama-sama Boyolali. Kalau pulang ke Boyolali nanti mainnya bareng itu juga. Gitu. Kita persahabatan bagai kepompong. Dan dia itu teman istri saya sejak SD coba. Jadi SD, SMP, SMA itu SMA-nya bareng saya. Itu satu sekolah sama istri saya. Jadi ya sesempit itu. Ada. Kita akan mencoba melihat WACC. Ngapain sih ngelihat WACC? Kemarin teman-teman ingat, paham, kalau semua valuasi itu apa sih? Valuasi itu adalah kita mengkonversi forecasting-nya menjadi sebuah nilai. Mengkonversi forecasting menjadi sebuah nilai, kemarin kita menggunakan metode present value. Kita tarik tuh semua nilainya ke saat ini. Kita tarik semua nilainya ke saat ini. Kalau teman-teman menghitung present value, butuhnya apa sih? Butuhnya adalah future value. Oke, udah kita dapatkan tuh. Future value sudah kita dapatkan dari nilai-nilai forecasting kita. Terus habis itu teman-teman butuh apa? Number of period. Udah kita dapatkan juga dari tahun-tahun sepanjang forecasting kita. Nah, kita butuh satu lagi tuh. Butuh apa untuk dapat future value? Present value. Kita butuh yang namanya discount rate. Rate sama dengan rate gitu ya. Kita butuh nilai persentase untuk mengkonversi future value dan number of period tersebut menjadi present value saat ini. Nah, kemarin teman-teman mendapatkan 4 metode yang mengkonversi forecasting. Masing-masing menggunakan discount rate yang berbeda, depends on the source of value yang kita gunakan. Ketika source of value yang kita gunakan dari sisi aset, berarti kita harus menilai discount rate-nya itu dari whole company, dari weighted average cost of capital-nya. Tetapi ketika kita source of value-nya cuma dari sisi ekuitas, dividen dan abnormal income kemarin, berarti yang kita pakai hanya dari sisi ekuitas saja atau cost of equity-nya saja gitu. Nah, sekarang ada masalah nih, cara dapetinnya gimana? Discount rate sama yang akan kita pakai tersebut. Cara makainya gimana? Nggak jauh-jauh, teman-teman bisa buka kembali bukunya Titman. Tetapi kalau misalnya males kita buka buku Titman, mari kita pelajari bareng-bareng lagi di hari ini. Sekarang kita ke konsep investasi. Investasi itu adalah probability game. Investasi itu probability game. Peluang gitu ya. Teman-teman main judi, probability game-nya kalau misalnya pakai dice cuma berapa? 1/6.
Ada yang tahu dice? Dadu, cut in dice, dadu. Itu kan peluangnya cuma 6 ya. Peluangnya cuma 6. Kalau apanya itu dadunya ditambah jadi 2, peluangnya berapa? Jadi berapa? Dari 1/6 menjadi 1 per berapa? 36. 36. Apa, Pak? 36. 36. Jadi berapa? 30, 1/36. 1/30. 36. 30, Mbak. 1/30. Karena kalau misalnya matematika peluangnya kan dikurangi 1 terus. Jadi ketika yang satunya udah keluar, awalnya 1/6 dikalikan dengan 1/5, bukan 1/6 lagi. Gitu. Wis. Mantan tim Olimpiade kimia, bukan matematika. Ya gitu. Maksudnya peluangnya gitu. Tetapi ketika teman-teman berinvestasi, probability game-nya itu menjadi tak terhingga. Gitu. Dari untung 0,1 sampai untung tak terhingga, boom. Misalnya tahun lalu misalnya beli BRIS itu ya. Itu salah satu saham yang kayaknya saya nggak bakalan lagi ngalamin yang kayak gitu ya. Beli BRIS itu untungnya berapa ratus % itu. Luar biasa dari kayak gitu. Sampai misalnya buntungnya juga bisa sampai hampir 100% gitu, bisa habis semua gitu, bisa habis semua nilai investasi kita. Jadi probabilitas game investasi itu adalah probability game. Kita mencoba menempatkan dana kita di suatu tempat, bisa untung gede banget, bisa rugi gede banget. Range dari untung gede banget dan rugi banget itu ratusan ribuan gitu, bahkan mungkin infinite, mungkin tak terhingga. Kalau misalnya 0 komanya kita tambahin ya angka di belakang komanya gitu. Terus habis itu, jadi kita tahu bahwa investasi itu adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang berisiko, teman-teman. Sesuatu yang berisiko. Ini kalau misalnya saya diminta financial planner, ini kemarin yang di Bima, kalau untungnya itu tak terhingga. Nah, kalau untungnya tak terhingga, risikonya itu banyak gitu. Risikonya itu apa sih? Kemarin teman-teman ingat nggak kalau waktu di manajemen keuangan, risiko itu adalah standar deviasi. Perbedaan antara expected return dengan realized return gitu. Ketika kita berekspektasi tinggi, maka kemungkinan besar realize-nya juga akan dari tinggi sampai rendah atau negatif. Tetapi ketika kita ekspektasinya rendah, maka resikonya juga akan semakin rendah. Standar deviasinya akan semakin rendah. Makanya ketika teman-teman berinvestasi di tempat yang berisiko rendah, ya nggak bakalan dapat return yang tinggi. Karena kenapa? Karena tidak akan bisa melampaui standar deviasi dari expected yang teman-teman harapkan. Berinvestasi misalnya di pasar uang jangka pendek, resikonya rendah. Paling dapatnya 3-4%, ngalahin inflasi aja, ngalahin suku bunga acuan Bank Indonesia, gitu-gitu aja. Nggak tinggi banget. Tapi ketika kita berinvestasi di saham, nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan atau akan berekspektasi yang tinggi gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya orang itu cenderung apa sih? Ini ada mazhab, saya selalu membawa 2 mazhab ya di sini ya. Di ekonomi ini ada 2 mazhab pasar efisien dan ada mazhab behavioral finance. Ini adalah pendapat dari kita bahas peluang saya dapat jersey. Oke, bismillah. Oke, Mas Rizky, ada beberapa jersey yang saya sudah nggak muat. Ada beberapa jersey yang saya sudah nggak muat. Kalau mau dijual, kayaknya kok sayang sejarah. Gitu dulu nyarinya susah, tapi kalau dikasih ke Rizky kok sayang banget, mending dibuang. Sekarang ini ada mazhab dari teori pasar efisien. Kalau orang-orang itu dianggap risk averse, menghindari resiko.
Tapi teman-teman, menurut teman-teman benar nggak orang itu menghindari risiko? Benar nggak? Benar nggak? Menurut teman-teman, orang itu beneran menghindari risiko nggak sih? Menurut saya mostly iya. Kebanyakan iya sih Om kalau kayak gitu. Kebanyakan iya. Karena saya juga yang menghindari risiko sih Om. Oh, Mas Rizky sebenarnya menghindari risiko seperti yang dikatakan oleh mazhab efisien, pasar efisien, atau Mas Rizky sebenarnya penganut mazhab behavioral yang Mas Rizky itu nggak menghindari risiko, tapi Mas Rizky itu menghindari loss. Coba perhatikan. Misalnya, kalau teori behavioral finance, dia ngomong bahwa orang itu nggak menghindari risiko kok. Mereka akan senang hati mengambil resiko. Yang mereka nggak senang itu adalah loss, rugi. Maka mereka itu adalah loss averse. Itu adalah mazhab yang teori yang dipakai negara maju untuk melegalkan judi. Merenati kehidupan. Judi. Jadi di waktu dulu di Australia ada namanya SA Lottery. SA Lottery itu perusahaan kalau di kita BUMD kali ya, bukan BUMN. BUMD dimiliki oleh state, dimiliki oleh Government of South Australia. Dia setiap minggu ada 2 produk utama yang dikeluarkan, namanya Lotto dan Powerball. Terus setiap bulan ada Mega Lotto sama Mega Powerball. Setiap setahun sekali ada namanya Super Mega Lotto sama Super Mega Powerball. Kalau yang Lotto biasa, yang gede itu yang Powerball. Jadi yang Powerball itu kalau biasa itu dia hadiahnya mungkin sekitar cuma $1 juta. Kalau yang Mega itu sekitar sampai 11 juta dolar utamanya ya. Terus kalau yang Super Mega tadi itu hadiahnya sampai $25 juta. Apakah dibeli sama masyarakat sana? Risikonya tinggi nggak? Tinggi banget. Peluang menangnya itu adalah 1:200 juta. Dan itu ditulis gede di semua loket penjualan. Your winning chance is 1 compared to 200 sekian juta. Angkanya ada 14 deret. Deretannya sampai 2 digit. Digitnya kalau nggak salah sampai 85 atau 35 gitu. Jadi angkanya 14 deret dan 2 digit. Bayangin, sesusah itu. Dapat apanya itu? Dapat peluangnya itu 1:200 juta. Tapi apakah dihindari sama orang-orang? Enggak. Mereka membelinya. Kenapa? Karena kerugiannya kalau nggak dapat kecil banget. Itu bisa dibeli dengan harga 8,2 apa 7,2 gitu. $7,2. Itu angka yang enteng banget bagi mereka. Karena apa? Dapat 1 burger pun enggak, teman-teman. Dapat 1 burger pun enggak. Jadi dulu di sana burger yang paling banyak gerainya itu adalah Hungry Jack. Hungry Jack itu kalau di Indonesia itu Burger King. Jadi kalau di Indonesia Burger King, tapi di sana dia mereknya Hungry Jack. Itu burgernya yang paling murah Hungry Jack itu pun 11 sekian dolar gitu. Jadi dapat 1 kue pun enggak. Makanya mereka beli tiap minggu. Biasanya itu dijual di pom bensin, agen koran, supermarket gitu. Jadi tiap minggu kalau habis belanja, habis ngisi bensin, one lotto please gitu. 1 loto gitu. Jadi kalau kalian belum pernah judi, nanti kalau ke Australia beli itu karena biasanya judi yang pertama itu diridoi setan ya. Jadi insya Allah dapat. Aduh, insya Allah dapat ya Allah. Dosa saya. Soalnya kalau pas pertama itu biasanya dapat, serius teman-teman. Kalau judi pertama kali itu pasti dapat deh. Insya Allah deh, beneran deh. Saya dulu waktu judi pertama kali itu di Kartosuro dan itu menang gitu. Makanya mungkin jadi bikin ketagihan. Disuruh kalau misalnya ada anak Solo Raya di sini, dulu saya kan les intensifnya di Solo ya, di Neutron Kota Barat. Terus habis itu naik bis di Terminal Kartosuro pindah harus ke Solo gitu. Saya nggak naik bis, nggak pindah ke Solo, malah saya main judi waktu itu. Menang coba. Habis itu nggak apa itu? Nggak seharian itu nggak les.
menang dapat 41.000 atau berapa gitu, uang yang gede banget pada saat itu buat saya, karena jatah mingguan saya waktu itu dari bapak saya cuma 25.000. Jadi bayangkan itu lebih dari 1 minggu penghasilan saya. Loss averse, jadi orang itu cenderung loss averse teman-teman. Nah, bukan risk averse, tapi karena di buku ini mempelajarinya base-nya adalah teori pasar efisien ya, jadi kita ngomong bahwa orang itu cenderung menghindari resiko. Misal Mas Rizky, Mas Eko sudah paham tuh resikonya di saham. Resikonya di saham. Terus udah ngisi tuh selera resiko di apa itu? Selera resiko waktu mau berinvestasi. Dikatakan bahwa Mas Rizky, Mas Eko itu, sampean konservatif kayaknya, nggak berani rugi. Tapi habis itu lihat teman-temannya. Aduh, saya untung sih, tapi kok untungnya cuma kecil ya, 5% segala macam ya. Teman-teman kok to the moon gitu. Pengen nyoba kan? Pengen nyoba akhirnya, pengen nyoba. Tapi habis itu Mas Rizky sama Mas Eko itu, coba deh 50.000 dulu. Kalau rugi ya udah cuma 50.000 ini. Tapi kalau untung kan lumayan, to the moon gitu. Jadi kerugian yang sedikit itulah yang toleransi kerugian sebenarnya, bukan ke toleransi resiko yang sekarang kalau menurut pendapat dari mazhab behavioral finance gitu ya. Nah, ketika kita berinvestasi di tempat yang lebih berisiko, kita ngarepin apa? Ngarepin untung yang lebih tinggi. Kita berharap kompensasinya kalau kita berinvestasi di tempat yang lebih berisiko. Makanya kalau misalnya awalnya cuma ke SBN, obligasi pemerintah, 4,5 terus nih kayaknya nggak bakalan dinaikkan sama DJPPR nih. Kalau 4,5 terus kan saya cuma net interest-nya cuma sedikit, inflasi 2%, berarti mungkin net interest-nya cuma sekitar 1,7 dong saya. Mending saya pindah deh ke saham. Ketika teman-teman pindah ke saham atau reksadana saham atau yang lainnya lah, peer-to-peer lending, whatever you say, teman-teman pasti berharap keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan cuma sekedar berinvestasi di obligasi negara tersebut. Seperti itu. Teorinya seperti itu. More specifically, we want to earn at least the risk-free rate plus premium for any risk taken. Keuntungannya itu apa? More kompensasinya apa? Kita menyebutnya market premium plus premium. Jadi harus nambah nih, nggak cuma sekedar sekedar sama gitu, sekedar sama. Nah, biar waktunya panjang, saya tambahin nih. Ada yang penggemar MU, orang yang paling attack wins you game, defense wins you title, kata Sir Alex Ferguson. Dulu Sir Alex Ferguson itu punya penyerang-penyerang hebat. Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Ryan Giggs atau Tevez gitu. Mereka skor banyak gol. Tapi itu nggak bakalan ada artinya kalau dia nggak punya Nemanja Vidic, terus Rio Ferdinand, siapa lagi yang backnya kuatnya ya? Gary Neville, Phil Jones sih mungkin. Tapi seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mulai berinvestasi, coba cari dulu yang kayak gini, cari base yang bagus dulu. Baru coba-coba meningkatkan selera risiko teman-teman semuanya. Beli logam mulia, SBN retail, RDPU, dan segala macamnya, baru beralih ke tempat yang lebih beresiko gitu ya, seperti itu. Oke, next. Kita kayaknya udah pada mau liburan. Oke, sekarang kita mau bahas ada 3 discount rate yang kita pakai di sini. Ada cost of equity, cost of capital dari equity, dari debt, dan dari form of an operation. Ya, ini ya WACC yang kita pakai di free cash flow kemarin. Sebenarnya itu. Kemudian cost of capital dari equity. Kemarin kita sudah tahu kita dipakai di metode DDM dan residual abnormal earning. Residual abnormal earning valuation. Pakai apa kita ngitungnya? Kita ngitungnya pakai
CAPM, di mana equity discount rate itu adalah time value of money, atau kita menyebutnya juga free risk rate, dan ditambah premium yang harus kita ambil ketika kita berinvestasi di tempat yang lebih tinggi resikonya. Ini ada beberapa hal yang harus terpenuhi untuk menjadi dasar bagi CAPM untuk bisa berhasil. Asumsi-asumsi ini harus ada. Yang pertama adalah the market will not provide a risk premium for the risk that can be diversified away in portfolio. Jadi resiko yang ada di pasar itu tidak semuanya bisa didiversifikasikan. Teman-teman aware dulu ada sistematik, ada unsystematic risk. Lagi enak-enak investasi, datang corona, terus habis itu biar ambiar deh semuanya. Mbok kita sudah melakukan diversifikasi sewah mungkin, ya tetap aja semuanya ambiar pada saat awal 2020 ini. Orang semuanya takut, apa ini pandemi? Kok tiba-tiba ekonomi nggak boleh jalan? Kok tiba-tiba saya harus stay at home? PSBB ini barang apaan sih? Yang cuan pada saat 2020 awal itu cuma Zoom ya. Zoom, terus Google, itu cuan banget itu yang punya sahamnya Zoom sama Google itu luar biasa untungnya gitu. Karena tiba-tiba ada teman-teman yang tahu produk Zoom ini sebelum pandemi. Kalau saya nggak tahu tuh, saya nggak tahu. Dulu kita tahunya kan ya untuk video conference kan ya cuma ini ya, FaceTime, WhatsApp video yang personal gitu ya. Nggak ngebayangin kalau ternyata ada suatu aplikasi web base yang bisa membuat kita ketemu dimanapun kita berada gini. Dulu kenapa nggak kita pakai ya? Dulu kita nggak tahu gitu, Tiba-tiba semuanya beli 45 menit nggak cukup, harus lebih dari 45 menit gitu. Coba bayangkan, semua orang membeli Zoom pas saat kayak semester yang sebelum stan ngasih apa itu? Sebelum stan ngasih apa? Ngasih Zoom gratis ini, saya terpaksa beli sendiri juga itu. Karena kalau mau pakai kantor takutnya Sabtu Minggu dipakai sama orang sana kan nggak enak kan, kita lagi ngajar tiba-tiba ada yang login di tempat lain gitu. Aduh, dipakai sama kantor gitu. Lumayan juga itu. 250.000 sebulan. Kan lumayan banget. Bisa 8 bulan udah dapat satu jersey player isu tuh Mas Rizky itu. 8 bulan tuh. Iya, yeah. Gitu. Jadi kita tidak menyediakan seperti itu. Masih ingat teman-teman apa risiko sistematis, apa risiko unsistematis? Kalau risiko sistematis itu tidak bisa didiversifikasi seperti tadi risiko politik, pandemi, terus bencana alam yang mengganggu total ekonomi misalnya dan lain sebagainya. Kurs termasuk sistematik atau unsystematic risk? Kurs itu systematic risk atau unsystematic risk? Kurs rupiah ambiar itu termasuk systematic risk atau unsystematic risk? Nilai tukar rupiah terhadap dolar tiba-tiba jatuh. Itu systematic risk atau unsystematic risk, teman-teman? Apa? Kenapa? Ayo coba. Ayo coba. Kurs tiba-tiba jatuh itu systematic risk atau unsystematic risk? Dan jawabannya benar semua. Gimana itu jadi systematic risk? Gimana jadi unsystematic risk? Kurs. Gimana coba? Bagi investor Indonesia, kurs rupiah terhadap dolar jatuh itu termasuk systematic risk. Kita nggak bisa mendiversifikasi itu dari pangsa pasar Indonesia. Tapi bagi investor Amerika, dolar rupiah jatuh terhadap dolar itu bisa didiversifikasikan dengan cara dia tidak usah berinvestasi di Indonesia. That's it, dia berinvestasi di Amerika aja, dia nggak terpengaruh tuh pengaruh
kekuatan dolar ada atas yang lain. Jadi bisa sistematik, bisa unsystematic, depends on di mana kita berada dan kita bertindak sebagai investor apa. Dan asumsi yang kedua adalah pasarnya efisien. Teman-teman ingat bahwa ada 3 jenis tingkatan pasar efisien: weak, semi strong, strong, weak. Kalau semuanya itu informasi historis digunakan sebagai dasar investor untuk apa itu? Untuk menentukan harga. Kemudian semi strong kalau informasi historis dan informasi publik sebagai dasar menentukan harga, dan strong jika informasi historis, informasi publik dan private information itu digunakan sebagai dasar menentukan harga. Jadi asumsi di CAPM itu nggak ada informasi yang ditutup-tutupi. Orang bisa bertindak sesuai dengan informasi yang terbuka. Jadi efisien. Kemudian risk premium dikalkulate seperti apa? A reward tadi teman-teman. Premium ini adalah reward ketika kita move on dari zona nyaman kita, dari risk free kita. Jadi kita harus mendapatkan reward tuh kalau misalnya kita keluar dari zona nyaman kita. Yang dikalkulasi di times sensitivitas apa faktor dari ini tadi a common risk that cannot be diversified, berarti resiko pasar yang tidak bisa didiversifikasikan, yang dikalikan dengan betanya. The risk premium is the sum of the effect of risk factor. Nah, normal risk, return of equity adalah risk free ditambah risk premium dikalikan dengan beta. Beta siapakah ini? Ada Mbak Rosintan. Mbak Rosintan, Wilhelmina itu, Mbak Rosintan dari Ambon atau dari mana Mbak Rosintan? Beta juga kan? Orang Batak, Pak. Oh, tak kirain Wilhelminanya. Tapi kalau Wilhelmina kan dari Ambon kan ya, Pak ya? Enggak, Pak. Wilhelmina itu nama ratu Belanda, Pak. Oh, oke. Oke, maaf saya salah paham. Kirain Napitupulunya Pak dari Batak. Oh, kalau Napitupulu tahu. Saya kira Mbak Rosintan ada darah Ambonnya gitu karena beberapa teman dari sana kan ada yang Wilhelmina juga ya. Oke, maaf saya salah paham. Ada yang dari Ambon? Ada yang dari Ambon karena di sana banyak beta. Jadi kalau nyari beta tidak ketemu di Pevindo, coba deh cari di Ambon. Siapa tahu ada betanya. Teman-teman yang apa itu nyari betanya apa? Beta buka nggak ketemu. Aduh, buka mana sih betanya? Jangan-jangan buka betanya di Ambon. Aduh, nggak lucu. Nggak ada yang ketawa. Next. Next, dapat beta risk premium ini di expected return. Udahlah, udah paham nih ya. Nah, cari beta di mana sih? Beta. Teman-teman ada yang tahu bedanya raw beta sama adjusted beta? Kok ini ada 2 sih? Yang dipakai yang mana? Yang nanti dipakai untuk valuasi yang mana? Ini ada 2 beta nih. Saya mau pakai raw beta apa adjusted beta ini? Menurut saya yang adjusted, Om. Kenapa adjusted, Mas? Mas Rizky, kenapa adjusted? Karena sudah disesuaikan, Om. Sudah disesuaikan. Sudah di recasting ini ya, Mas ya? Disesuaikan terhadap apa ini? Disesuaikan terhadap apa? Mungkin disesuaikan terhadap ini mungkin, Om, yang perusahaan yang sejenis mungkin, Om, atau yang satu koridor gitu. Oke. Jadi teman-teman, ini ada namanya beta. Beta itu apa sih? Secara teori ini adalah sensitivitas dari investment return to market return. Sensitivitas dari investment return ke market return. Masih ingat nggak? Kalau misalnya ini Mahaka ini, perusahaannya Pak Erick Thohir, adjusted betanya 0,756. Itu artinya kalau IHSG naik 10%, Mahaka Media akan naik berapa? Berapa? Mas Eko kayaknya ngomong tapi nggak unmute. Jadi saya nggak dengar. Berapa? Mahaka Media
adjusted betanya 0,756. Berarti kalau IHSG naik berapa? 10%, si Mahaka ini naik berapa? Si Mahaka ini naik berapa? Berapa? 1/10% bukan? Apa? 1/10%. Berarti 10% juga, Om. Bukan. Jadi kalau Mahaka ini betanya adalah 0,756, artinya jika IHSG itu naik 10%, maka Mahaka itu akan naik 0,756 dikalikan kenaikan pasar. Jadi dia akan naik 7,56%. Seperti itu, teman-teman. Masih agak lupa arti beta? Sekarang kita coba. Kalau misalnya Adaro Energi, wah ini betanya gede ini. Naik turunnya piung gitu kan. Pas IHSG naik, hampir semua orang beli Adaro Energi. Kemarin ada yang beli Adaro Mineral. Aduh, cuannya lumayan banget itu. Ada yang beli Adaro Mineral, bukan Adaro Energi. Adaro Mineral. Kena ARA 3 hari. Alhamdulillah, ya Allah, rezeki kok enggak. Adaro Mineral. Ada yang beli? ADMR, bukan yang ADRO. Ada yang beli? Kena ARA, teman-teman. Berapa hari berturut-turut itu. Itulah indahnya silaturahmi ya. Kalau misalnya silaturahmi itu kita, Ji, beli ini dong. Kayaknya pertandanya bagus. Kok bisa? Ini. Wah. Kena ARA 3 hari gitu, aduh. Mau beli jersey apa ini? Wes, langsung ketahuan istri, tapi udah selesai ketahuan istri. Kalau Bunda Hara udah tahu, saya sekarang di rumah, nggak di kantor lagi, teman-teman. Jadi, oke, kita bahas. Adaro misalnya 1,08 ini, 1,08 apanya itu? Ke betanya. Kalau misalnya IHSG terkoreksi 10%, dia terkoreksi berapa? Biar gampang aja angkanya, hitungannya 10%. IHSG terkoreksi 10%, Adaro Energi berarti terkoreksi berapa? 10,8. 10,8, bener Mas Dwi. Jadi beta gitu ya teman-teman. Ketika sensitivitas dari instrumen kita terhadap pasar. Kalau pasarnya naiknya tinggi, beta yang sensitivitasnya gede gini, ini misalnya Adikarya IHSG naiknya cuma 10%, dia mungkin naik 20% gitu. Dia naik 20%. Tapi pas amblek, ini yang pertama kali dijual orang-orang, teman-teman. Jadi langsung amblek gitu. Dus gitu. Jadi kalau misalnya mau nyari diferensifikasi ya coba lihat ini betanya, apakah dia seiring sejalan dengan dengan IHSG atau enggak, seperti itu. Nah, tadi saya nanya yang dipakai raw beta atau adjusted beta. Benar jawabannya Mas Rizky. Yang dipakai adalah adjusted beta. Jadi teman-teman nanti untuk valuasi CAPM-nya nyarinya pakai apa? Pakainya adjusted beta. Adjusted beta itu apa sih? Kalau raw beta, teman-teman, raw beta. Ini beta itu kan secara rumus adalah covariance dibagi dengan variance. Untuk mendapatkan covariance dan variance ini, teman-teman membutuhkan 25 periode. Apakah periodenya itu mau harian, mingguan, atau bulanan, tetapi dicari covariance-nya itu 25 periode supaya secara statistik dia adequate, cukup memuaskan gitu. Jadi nyarinya gitu. Hasil dari covariance dan varian selama IHSG ada dan selama Astra, ABA, ABDA ini ada, itu akan menjadi raw beta. Jadi raw beta itu adalah hitungan matematikanya saja, teman-teman. Hitungan matematika saja. Covariance dibagi dengan variance itu adalah raw beta. Nah, terus ada yang namanya adjusted beta. Pevindo melakukan adjusted, di-adjusted. Kan beta kan termasuk, tadi disebutkan adalah sensitivitas return dari instrumen tersebut dibandingkan dengan sensitivitas pasar gitu ya.
Nah, adjusted beta ini menambahkan beberapa hal untuk divaluasi sehingga akan menjadi beta baru. Beberapa hal itu apa? Struktur capital misalnya teman-teman. Struktur capital, apakah perusahaan ini banyak utangnya atau banyak ekuitasnya, dan yang paling penting itu yang ditambahkan supaya menjadi adjusted beta itu adalah bagaimana pasar dari saham ini di bursa derivatif, baik option, futures maupun derivatif yang lainnya. Ketika kita sudah melakukan derivatif, meskipun pasar naik 10%, ketika kita sudah melakukan derivatif, baik mau pakai options, misalnya, kan keuntungan kita udah tetap ya teman-teman ya. Keuntungan dan harga kita udah tetap. Makanya ada adjusted beta ini sudah taking into account dari transaksi derivatif di masing-masing perusahaan, masing-masing pemegang investor pemegang saham ini gitu. Itu adjusted beta. Karena adjusted beta itu sudah memperhitungkan derivatif itu adalah di masa yang akan datang, makanya ini yang kita pakai untuk melakukan valuasinya. Ada yang masih bingung adjusted sama raw beta? Ada yang masih bingung adjusted dan raw beta? Enggak? Enggak ada? Sumber. Oke, risk-free rate. Risk-free rate-nya dapat dari mana? Intermediate term government bonds. Intermediate term itu 3 sampai 10 ya kayaknya. Intermediate term 3 sampai 10 tahun. Nah, ini tadi yang sempat di-share sama Mas Eko, PHEI. Saya saking terbiasanya dengan Bloomberg, dengan Refinitiv, malah jarang buka ini. PHEI ini juga kalau teman-teman mau berinvestasi di obligasi, PHEI ini mempunyai regulation yang mempunyai publikasi PHEI News, teman-teman. Jadi ini ada apa itu? Ada tinjauan pasar surat utang Indonesia 2021 dan lain sebagainya. Ini bagus banget kalau dibaca. Tapi kita sekarang ke fair price and yield-nya dulu. Nggak mau? Nggak mau? Nah ini, kita sekarang di sini. Yield-nya government berapa tahun? Nah, ini kan ada 3. Kan teman-teman kan boleh memakai dari 3 sampai 10 ya kemarin ya, time horizonnya ya. Time horizonnya. Ketika teman-teman time horizonnya diputus di 3 tahun, ya pakai 3 tahun. Tetapi kalau time horizonnya diputusnya di 10 tahun, berarti risk free-nya ya di 10 tahun gitu. Jadi selalu ketika time horizonnya itu akan menentukan beda free risk-nya. Free risk-nya gitu. Tapi kalau misalnya nanti di soal nggak ada pilihan tenornya, ya pakai apapun itu yang ada di soalnya. Gitu aja. Oke. Nah, ini kalau misalnya teman-teman nanti ada yang ditempatkan di DJPPR, kami menyebutnya ini cornering, teman-teman. Kamis, Jumat. Hari Jumat itu tenor obligasi itu naik terus dibandingkan di hari Kamis atau Rabu. Kenapa? Karena hari Jumat ini akan dipakai dasar oleh DJPPR mengeksersis harga ketika kami melakukan lelang di hari Selasa. Jadi dia melakukan yang namanya cornering. Pasar itu berjual atau membeli obligasi supaya yield-nya itu naik. Sehingga nanti pas pemerintah itu mengeksekusi di hari Selasa, mereka akan mendapatkan 4,6 rather than 4,5 gitu. Pinter ya pasar tuh. Terus habis itu setelah hari Selasa, Rabu Kamis turun lagi. Kan keuntungannya sudah terrealisasi ya ini teman-teman. Keuntungannya sudah terrealisasi, dia dapat yield tinggi, bisa dijual di pasar sekunder, keuntungannya sudah terrealisasi, terus habis itu diambil lagi di hari Rabu, di hari Jumat, sehingga dia melakukan kebaca sih sebenarnya ini. Cuma ya kalau pas kami dapat tawaran yang lebih rendah, kami senang banget, tetapi kalau semua tawarannya itu ternyata di sekitar 4,6 ini, ya tergantung kami mau ambil apa enggak
gitu. Soalnya kalau diambil kadang beresiko untuk temuan juga teman-teman. Cornering. Jadi pembalap kan nyalipnya di corner ya, kecuali pembalap Ducati ya. Kalau Ducati kan nyalipnya kan lurus gitu kan, pas corner bloset gitu ya. Ada yang nonton apa itu? Formula One seri terakhir kemarin? Ada yang nonton Formula One seri terakhir? Waduh, benar-benar itu luar biasa balapan. Itu detak jantung saya kayaknya hampir mirip-mirip pas Indonesia Singapura leg kedua kemarin ya, sama yang balapan seri terakhir itu. Ambiar banget itu, silah. Habis benar itu. Sekarang sudah tahu bedanya raw beta, sudah tahu bedanya adjusted beta. Teman-teman sudah tahu kan caranya ngitung pakai CAPM kan? Risk free berarti cari di government rate, betanya pakai yang adjusted beta, market expected return dari market dikurangi dengan risk free atau kita menyebutnya sebagai market premium. Seperti itu, gampang banget. Bisa kan, bener kan ngitung CAPM kan ya? Masa nggak bisa sih? Ini udah tuh, ini kayaknya ini kan nggak diupdate ya sama Pak siapa itu, Pak Askolani ya. Nikmat 2019 teman-teman, nih 2019. Ini senang banget ya kalau di JJPPR. Bayangin dulu 2019 kita bayar yield-nya 7,3. Sekarang sudah 6,6. Prestasi teman-teman. Prestasi luar biasa. Tapi tahu nggak prestasinya ini ya karena salah satunya adalah intervensi BI teman-teman. Intervensi BI di SKB 123. Kalau misalnya nggak ada itu, ya mungkin ini lebih tinggi, tetapi tetap tidak setinggi 7,3 itu tadi. Tidak setinggi 7,3. Dulu lebih tinggi lagi. Ori itu dulu, Ori kan 2-3 tahun ya, rata-rata 2 atau 3 tahun. Ori itu dulu sampai 6,5-7% teman-teman. Bayangkan itu. Jadi sekarang utang Indonesia itu dikelola dengan lebih baik. Nah, salah satu buktinya apa? Salah satu buktinya adalah yield kita makin lama makin turun. Supaya bisa turun lagi gimana? Teman-teman beli dong. Beli nanti kalau misalnya sudah dapat sudah dapat gaji, udah dapat tunjangan, beli dong obligasi terbitannya kantornya Om Kumis ini, bisa biar pasar keuangan kita itu menjadi dalam, aktif, dan liquid. Kalau pasar keuangan kita itu dalam, ada riak, dilempar batu sama orang, itu nggak langsung bergelombang, nggak langsung biuk gitu teman-teman. Tetapi ketika pasar kita itu cetek, ada riak sedikit aja, itu ngaruhnya gede banget gitu ya. Makanya Indonesia itu, tahu nggak, pasar keuangannya itu cuma 114% dari GDP. Semua total, saham, surat utang, reksadana, dan segala macamnya itu cuma 114 dari GDP. Jadi banyak banget uang kita itu yang ditaruh di bawah kasur atau dibawa keluar di pasar keuangan asing. Gitu ya. Ditaruh di bawah kasur tuh banyak banget teman-teman. Terus beda banget sama negara-negara tetangga yang sudah berapa ratus atau berapa kali lipat dari GDP-nya gitu. Ya, semoga kita suatu saat bisa ke sana. Tugas saya sebagai kepala seksi pengembangan pasar utang kan membuat teman-teman untuk membeli utang saya. Tapi kalau saya mau beli kalau balik ke 7 lagi Om, nah ini saya di penjara kalau balik ke sini. Kalau balik ke 7 mah bolehlah saya beli gitu. Sekarang 4,5 gitu teman-teman. Jadi ini bukti bahwa 2019 sampai sekarang itu penurunan dan penghematan belanja utang itu luar biasa gedenya. Utangnya tambah gede, tapi dengan bunga yield ya, bunga kupon atau apapun teman-teman menyebutnya, tapi kita menyebutnya yield. Dengan yield yang lebih rendah ini kita membayar imbal hasilnya lebih sedikit gitu. Wes. Clap hand for DJPPR. DJPPR. Kemarin ada 5 orang anak stan yang masuk ke DJPPR. Tipikal anak baru.
Lihat, nunduk. Aduh, pengen saya kerjain, tapi saya itu tahu kalau di kantor itu kan berwibawa gitu ya. Jadi nggak nanti takutnya kalau dikerjain wibawa saya turun. Nggak ada wibawanya sama sekali. Kalau butuh pekerjaan kotor, dirty job, nah itu saatnya Aji bertindak tuh. Pokoknya yang mau mempermalukan diri di kantor ya cuma Aji. Nah ini gampang, udah ketahuan WACC. Teman-teman ingat di sini kan ada persentase ya, net debt ditambah dengan net debt of equity, ini adalah persentase, dan teman-teman ingat bahwa net debt di sini adalah cuma yang interest bearing debt, cuma utang-utang yang ada bunganya. Kalau piutang usaha, utang usaha, pinjem beli barang dagang secara utang itu yang nggak interest bearing nggak termasuk di sini. Cuma utang-utang yang mempunyai interest bearing yang masuk ke hitungan net debt-nya. Persentase dikalikan dengan cost of debt, tapi ingat karena di sini adalah pengurang pajak, maka kita harus kalikan dengan 1 dikurangi dengan tax rate. Kemudian cost of equity berarti ini kita pakainya CAPM. WACC-nya. Dulu waktu di mana itu di Mankeu ada cost of equity dari preferred stock ya. Kok sekarang nggak ada gitu? Ya udahlah, kalau dikurangin mas seneng-seneng aja, kalau ditambah baru kita protes ya. Cuma ini aja. Soalnya jarang teman-teman yang mempunyai preferred stock itu jarang. Preferred stock tuh mahal, terus obligate gitu ya, harus memenuhi ngasih dividen dan lain sebagainya, jadi nggak bagus lah preferred stock tuh, makanya jarang perusahaan yang punya. Kalau disuruh ngurutin yang paling murah apa teman-teman? Debt, preferred stock, atau common stock? Kalau disuruh ngurutin, yang paling murah apa? Cost of capital yang paling murah itu apa? Cost of capital yang paling murah itu apa? Apa teman-teman? Cost of capital yang paling murah itu apa? Utang teman-teman, cost of debt. Jadi utang itu adalah consider sebagai source of capital yang paling murah. Nggak mengurangi kepemilikan dan lain sebagainya. Cuma kemarin kan teman-teman kalau di mana itu di manajemen keuangan kan sudah ada 2 sisi mata pedang kan ya. Meskipun paling murah ada konsekuensi yang lain. Jadi kita harus mengelolanya dengan sebaik mungkin. Sudah 1 jam. Sudah 1 jam, Mas Ilham. Udah selesai soalnya. Terus ini cost of capital dari debt. Ini tadi sudah disampaikan kalau ini adalah yang cuma interest bearing. Kemudian ini tax deductible sehingga harus dikurangi dengan apanya itu? Ini dengan itunya. Kemudian ada cost of capital from operation yang dipakai untuk discounted cash flow. Ini kita pakai WACC. Discounted cash flow model sudah disampaikan kemarin, jadi nggak perlu ada yang disampaikan ulang. Nggak ada yang ini justru malah paling gampang mungkin ya. Dividen dan discounted cash flow ini paling gampang karena teman-teman nggak perlu opening, nggak perlu nyari abnormalnya, langsung benar-benar source of value-nya itu nggak perlu diotak-atik gitu ya, tinggal ceplok di present value kan beres gitu. Jadi ini nggak ada masalah. Oke, ada pertanyaan? Ini udah selesai nih meskipun sampai slide 29 ini semuanya di discounted cash flow, jadi nggak ada yang perlu disampaikan lagi. Ada pertanyaan teman-teman? Recording stop. Udah langsung selesai. Baru Sintan langsung dikode recording stop. Udah langsung nggak ada yang tanya nanti. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Gak apa-apa Mbak Rosintan. Saya tahu kok kalau Mbak itu yang nyuruh Rizky, jadi saya tahu yang harus disalahkan. Gak apa-apa. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Serius ini 1 jam selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Izin bertanya Om. Alhamdulillah ya Allah ada pertanyaan. Gimana Mas? Mungkin ada beberapa, cuman yang paling penting bertanya itu ketika kita mau nyari ITM di cost of debt, kan biasanya itu ada yang dari risk-free itu tadi Om, ditambah dengan spread dari rating kita. Contoh misal AA, itu nanti kalau basisnya 300 berarti 3%, seperti itu ya Om. Nah, itu kenapa kita nggak langsung aja pakai yang ada di tadi PHEI tadi Om? Kenapa harus ditambah juga sama yang ada di spread-nya rating dari bonds itu? Kalau yang ditambah spread rating kan untuk obligasi korporasi ya Mas ya? Ya, kalau yang perusahaan enggak. Iya, obligasi korporasi. Obligasi korporasi ya. Kalau ini kan yang di PHEI itu kan tadi yield-nya pemerintah ya. Jadi nggak bisa dibandingkan antara yield-nya pemerintah dengan yield-nya korporasi. Makanya ditambah dengan yang ada di sheet itu tadi. Nggak bisa dibandingkan antara obligasi pemerintah dengan obligasi perusahaan, Mas. Nggak bisa langsung dari itu tadi. Kecuali misalnya PHEI mengeluarkan yield obligasi, atau misalnya Mas mempunyai akses ke Bloomberg atau ke Refinitiv, kemudian cari surat utangnya bank siapa, bank ini sekarang yield-nya berapa. Nah, itu nggak usah ditambahin lagi. Tetapi kalau cuma yang diketahui adalah yield obligasi pemerintah ya tetap harus ditambahin Mas, karena nggak bisa dibandingkan. Obligasi pemerintah itu dijamin undang-undang. Kalau misalnya negara bangkrut, gaji saya nggak dibayar, tetapi obligasinya dibayar. Kalau misalnya ya, semoga saja nggak sampai situ. Tapi kalau perusahaan kan begitu dia nggak mampu bayar ya sudah, seperti Evergrande dia nggak mampu bayar, dia mengumumkan, kemudian dia menyerahkan restrukturisasinya kepada pemerintah, seperti itu kan, Mas Eko. Jadi nggak bisa dibandingkan di apa itu di tabelnya PHEI tadi. Oke. PHEI itu dimiliki oleh Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia, jadi pemilik saham terbesarnya 2 itu, makanya valid banget. Karena Bank Indonesia itu adalah agen penata usaha surat obligasi kita, sehingga data perdagangan dan lain sebagainya semua under control dia ketika dia membuat PHEI, makanya quote harga yang dipakai itu benar-benar valid. Mas Eko nggak perlu susah-susah nyari ke websitenya di JPPR atau apa, dan itu up to date. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Izin Om. Oke, silakan Mas Rizky. Saya mau nanya tentang ini sih Om, tentang reksadana Om. Kemarin kan saya beberapa bulan lalu itu sempat coba pakai aplikasi Bibit kan Om. Udah pakai ya? Kalau teman-teman yang belum pakai, ketika daftar pertama taruh kode referralnya Om Kumis ya. Kalau yang belum pakai Om Kumis. Nanti dapat cashback 25.000. Dapat cashback 25.000. Bagi Anda, bagi saya kayaknya ya ada deh duit uang untuk jajan jersey gitu ya. 4 story terakhir kemarin berbayar teman-teman yang tentang Bibit itu. Ini baru kedua kali saya jadi di endorse. Yang pertama dulu di endorse sama Ohmen. Ohmen itu perawatan kumis. Habis saya di endorse Ohmen itu banyak di DM sama cowok-cowok sayangnya yang nge-DM, bukan cewek. Halo ganteng gitu. Badannya gede coba tuh. Habis itu saya takut. Kemarin habis jadi sebentar ya Mas Rizky ya. Nanti lanjut. Teman-teman kalau misalnya memanfaatkan Instagram bisnis, ada yang tahu Instagram bisnis? Jadi kan awalnya kan kemarin kan saya kan nge-tag Bibit gitu ya. Terus habis itu banyak yang nanya dan segala macamnya. Terus habis itu kok si Bibitnya menghubungin saya pas nge-tag Bibit, Om berapa yang ngeklik ininya stiker Bibitnya gitu. Ngeklik stiker Bibit, oh ya, udah pakai Instagram bisnis, udah. Terus habis itu tak print screen, saya kasih ke dia. Ternyata waktu itu yang ngeklik stiker Bibitnya lumayan banyak teman-teman, 40-an gitu. Boleh nggak bikin story lebih gitu? Nanti 1 story dibayar sekian gitulah ya.
Ya lumayan lah teman-teman. Nggak kepikiran kan orang dengan 1.700 follower dibayar gitu. Kalau misalnya follower saya sudah yang kayak Atta Halilintar dan lain sebagainya mungkin agak ini ya. Tapi itu kemarin, yes. Mbak, kalau misalnya cuma story-nya kayak gini gimana? Nggak apa-apa gitu kan. Soalnya saya kan nggak pinter bikin yang wah-wah banget gitu ya. Dibayar teman-teman. Next, Mas Rizky. Jadi pakai kode referral Om Kumis. Lanjut ya Om. Nah, Lanjut. kan kalau misalnya kita lihat saham-sahamnya itu Om, kalau misalnya reksadana pasar saham misalnya gitu kan Om. Yang dilihat itu apa aja sih Om sebenarnya kalau misalnya mau milih sahamnya? Nah, ini Saya agak bingung kemarin Om, karena di bibit itu kan kalau misalnya tampilan awal dari daftar sahamnya itu cuma ditampilin kayak 1 year return, expense ratio, sama total AUM Om. Itu yang diperhatikan apa aja ya Om? Oke, ini berarti harus dihukum karena dia tidak memperhatikan story dari Om Kumis ini kayak. Milih saham itu, milih reksadana itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan teman-teman. Yang pertama tentu saja return, CAGR-nya. Sebentar, saya share ke teman-teman semuanya, 07. Nah, pertama teman-teman harus melihat dong, ini kan kita mau mempercayakan uang kita ke manajer investasi ya, kalau beli reksadana ya. Kita nggak ngapa-ngapain, habis ini kita diem aja, nggak aktif gitu ya, nggak aktif gitu. Kita mempercayakan uang kita dikelola oleh manajer investasi. Terus habis itu kita ngarepin apa sih dari investasi itu? Kita ngarepin return-nya. Cuma sortir awalnya adalah tetap diri kita sendiri. Bukan si manajer investasi. Sortir awalnya kita sendiri. Mas Rizky dan teman-teman di sini termasuk apa? Termasuk konservatif, termasuk moderat, atau malah agresif gitu ya. Kalau konservatif ya udah jangan coba-coba ke reksadana saham. Nanti deg-degan aja gitu ya. Kok malah turun sih? Ini gimana sih, janjinya katanya kan bagus, prospektifnya bagus dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman memang selera resikonya itu konservatif, ya udah beli aja pasar uang. Hijau terus teman-teman, insya Allah hijau terus. Tapi ya hijaunya nggak gede, 1, 2, 3, gitu. Nggak nyampe hijaunya itu yang 7%, atau misalnya yang saya contohkan di sini adalah ini Manulife saham andalan ini salah satu yang saya pegang, nggak sampai misalnya CAGR-nya sampai 8% gitu. Tahun ini dia sampai 30-an kalau nggak salah deh. Nah, ini 28,05 gitu, 28,06 gitu untungnya. Yang pertama saringannya adalah kita sendiri. Habis itu Mas Rizky, teman-teman kalau buka aplikasi Bibit bisa dilihat reksadananya. Ada CAGR, kalau bagi saya jangan terpengaruh sama CAGR 1 tahun. Kenapa? Karena 1 tahun itu gampang banget. Teman-teman kan anak akuntansi ya, kenal yang disebut dengan window dressing. Teman-teman tahu yang disebut window dressing. Takutnya dia ambiar, habis itu piu gitu ya. Makanya kita pengen ngelihat nih historisnya. Kalau bisa 3-5 tahun lah teman-teman. 3-5 tahun. Tidak semua reksadana saham ada 5-10 tahun itu tidak ada. Karena kalau yang produk baru otomatis baru nggak nyampe selama itu ya. Tapi kalau produk lama ada yang sampai 10 tahun dan segala macamnya. Teman-teman bisa melihat perjalanannya dia, perjalanan return. Kemudian yang diperhatikan lagi apa? Di situ ada yang disebut drawdown. Drawdown. Ini kelupaan saya di story yang awal. Drawdown itu dia sampai jatuhnya seberapa dalam sih? Jatuhnya seberapa dalam sih? Kalau teman-teman perhatikan lagi, teman-teman bisa melihat di Januari 2020. Dia jatuhnya paling dalam itu adalah 49,79. Tapi kita tahu di saat itu pasar kita itu jatuhnya itu lebih dari 50%. Dari IHSG 6 ribuan ke 2 ribuan. Mas Rizky tahu itu karena Mas Rizky memperhatikan pasar. Jadi dia meskipun jatuh, dia masih jatuhnya itu tidak sedalam pasar, teman-teman. Jadi kita bisa tahu gitu. Oke, drawdown. Habis itu dilihat lagi biaya-biayanya.
biaya-biayanya itu semakin sedikit, berarti dia semakin efisien mengelola obligasi itu. Biayanya ada di mana? Di aplikasi Bibit, di situ ada semua kan Mas Rizky kan? Kalau jual berapa ongkosnya, kalau beli berapa ongkosnya, terus transfer, dia kan bank kustodiannya beda ya. Ada bank kustodian lain, jadi teman-teman harus memperhatikan itu juga. Kalau misalnya mikir ongkos transfer 6,5 itu mengganggu, wih untung nih dijual, untung 5.000, ternyata ongkos transfer antar bank 6,5. Rugi deh jaga jadi untung gitu. Jadi itu yang kalau misalnya teman-teman mau nyaring reksadana seperti itu teman-teman. Lihat drawdown-nya, lihat MI-nya, sama satu lagi yang saya kelupaan tadi, dilihat AUM-nya teman-teman, Asset Under Management. AUM-nya, total dana kelolaan. Ini udah banyak banget orang di sini, kayaknya kalau sebanyak ini orangnya, dia akan lebih berhati-hati, atau orang-orang itu udah percaya banget. Jadi kita menyerahkan riset kita ke orang-orang tersebut gitu ya. Jadi kita udah ngikut aja lah gitu. Ini udah banyak banget kok yang apa itu yang beli reksadana ini gitu. Seperti itu. Dan kalau misalnya ya, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ini kan reksadana saham. Kalau untuk obligasi semakin tinggi AUM reksadana obligasi ya, reksadana pendapatan tetap RDPT misalnya. Kalau semakin gede AUM di RDPT, itu dia bisa melakukan negosiasi teman-teman, private placement. Jadi kalau misalnya BNI jual surat utang, dia 5% misalnya. Terus ada Manulife pendapatan tetap nih, dia datang ke BNI, saya punya 2 triliun mau beli langsung, tapi saya nggak mau 5%, 5,5 gimana? BNI dengan kepastian dana bisa-bisa setuju teman-teman. Itu yang disebut dengan private placement. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang AUM itu ngaruh banget ketika ngambil RDPT, reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau di saham kan nggak ada private placement ya. Tapi minimal dia mungkin bisa mendapatkan beberapa slot untuk apa itu IPO teman-teman, untuk IPO gitu. Nah itu yang kan ini nasabah kakap nih. Gitu kalau mau beli reksadana. Jangan lupa kodenya apa tadi? Kalau di Bibit Om Kumis. Kalau Mas Rizky sayang udah punya jadi nggak soalnya itu berlaku untuk pembelian pertama teman-teman. Nanti akan dapat cashback, tapi cashbacknya bukan uang, cashbacknya berupa reksadana pendapatan tetap atau apa gitu. Jadi tiba-tiba nanti cash teman-teman portofolionya nambah gitu ya. Nambah gitu. Kemarin seneng banget ya waktu pas bibit itu senengnya double. Jadi pertama senengnya dibayar. Jarang-jarang kan. Ini ngapain sih? Nggak akhir pekan tiba-tiba posting-posting investasi gitu ya. Ya karena dibayar teman-teman. Seneng gitu ya, udah seneng banget gitu. Nggak gede-gede banget, nggak sebesar ketika mereka ngundang saya jadi pembicara, tetapi wow, selebgram coy, selebgram, saya di endorse, aku di endorse. Itu pertama senengnya itu, aku di endorse. Ini masih direkam kan ya Mbak? Itu pertama senangnya itu. Terus kedua itu respon dari yang lain banyak banget gitu. Jadi banyak yang nanya. Terus ada dulu mantan nih. Ya bener mantan kakak kelas kalian maksudnya, kakak kelas kalian. Om, aku juga udah punya bibit loh, udah mempunyai portofolio gitu. Dia print screen gitu kan, print screen nama portofolionya gitu. Persiapan nikah sama pendidikan anak, coba. Belum punya pacar aja udah siap nikahnya Om. Aduh. Itu seneng banget teman-teman, serius itu seneng banget. Karena kenapa? Pas kemarin saya di pajak, pas di KPPN Bima disuruh pakai financial planning menyebarkan gitu ya. Banyak banget pegawai yang mau pensiun, mereka itu belum siap teman-teman. Mau pensiun belum siap gitu. Nanti saya pensiun itu Pak. Nanti uang pensiun dari Taspen itu diambil sama Himbara,
diambil sama bank karena dia masih punya utang gitu. Bayangkan bekal pensiun aja diambil sama bank gitu, dia nggak punya bekal pensiun. Dan saya pengen nanti teman-teman Om Kumis ini, karena kita kan teman belajar ya, bukan dosen dan mahasiswa, kita kan teman belajar. Teman-teman ini sadar investasi sejak dini. Rizky aja udah punya reksadana gitu. Apakah bangga saya? Meskipun bibit itu bisa berinvestasi mulai 10.000, tetapi kan kita udah punya gitu ya. Gitu teman-teman. Mau tanya Om. Mas Rizko langsung aja Mas Rizko. Mas Rizko silakan. Iya, mau tanya Om, ini masih lanjut reksadana Om. Itu kan Ya. tadi di bibit itu ada reksadana yang baru itu reksadana USD gitu Om. Itu gimana Om? Baru tahu juga. Reksadana USD. Ya. Nah, terus maksudnya itu kayaknya produk baru kayaknya deh. Jadi ketika kita berinvestasi dalam mata uang asing, teman-teman, pertama Mas Rizko bisa ngelihat prospektusnya dia, terus habis itu bisa melihat dia itu kelolaannya itu di mana. Kalau kelolaannya itu masih tetap dalam negeri semua, berarti Mas Rizko mungkin terpaparnya cuma risiko nilai tukar. Risiko nilai tukar. Tetapi ketika dia berinvestasinya di luar negeri, risiko nilai tukarnya akan lebih sama-sama risiko nilai tukar, tetapi risikonya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena yang didapatkan adalah dalam mata uang asing yang harus dikonversikan ke rupiah. Habis itu Mas Rizko ngelihat juga yang dia tanam itu di bursa mana sih? Kalau dia nanamnya di bursa negara berkembang, lebih rendah pasarnya dari kita, Turki misalnya, terus Afrika Selatan, dan lain sebagainya, itu peluang dapat return lebih tingginya gede, Mas. Vietnam. Tetapi kalau dia itu ditanamnya di bursa yang lebih maju, Amerika, Jepang, dan lain sebagainya, itu peluang return-nya secara historis ya ini ya, itu akan lebih rendah daripada IHSG. Jadi kalau misalnya berinvestasi di reksadana dalam mata uang asing, yang perlu dilihat itu apakah dia nanamnya di mana, kan ada namanya apa Mas? Aset kelolaannya di apa aja kan pasti ada ya Mas ya? Ada. Aset kelolaannya ini tuh, apa? Kayak di bursa maju semua, tapi returnnya ini Om cukup tinggi dibandingkan IHSG. Tapi malah cukup tinggi. Iya. Nah, itu gimana Om? Ya, berarti beda secara teori, beda dengan yang saya sampaikan. Itu bisa dua hal. Berarti manajer investasinya memang bagus banget, which is good. Bisa dia ini main-main nggak di sana? Takutnya goreng juga gitu. Jadi, tapi itu tadi yang harus diperhatikan secara garis besar itu, Mas. Secara garis besar itu. Mas, yang apa? Manulife, BNP Paribas, Schroeder? Cuma baru lihat aja sih. Cuma baru lihat aja. Sekarang saya coba cek yang Manulife USD fixed income. Dia tetap belinya Indo government bond, Indon. Ini tadi tuh lihatnya yang ini Om, yang BNP Paribas. Yang apa Mas? Terus BNP Paribas, terus apa itu? BNP Paribas Prima. Yang BNP Paribas Prima. BNP Paribas ini Om, Cakra Syariah atau apa itu? Ya, BNP Paribas Greater China Equity ini. Ya itu ada juga sih. Tapi kalau itu kayaknya minus ya Om. Dia sekarang lagi minus 24. Kemudian dia ininya di Cina, tapi perusahaan gede semua ini, Alibaba, Tencent, Li-Ning, ini perusahaan gede semua. Sebentar. Ini ya itu tadi Mas, dilihat di mana. Kalau global yang Schroeder coba, Global Syariah Equity ini kayaknya minus juga ini. Ini si Schroeder beli Pfizer Mas. Jadi mungkin agak cuan ini. Tapi di ininya ya Om. Top holdingnya tetap harus diperhatikan. Top holding. Jadi kalau ini kan saya udah buka 3 nih. Yang pertama Manulife USD fixed income kelas A. Dia beli
Dia USD, tetapi yang dibeli adalah surat utang pemerintah di pasar global. Indon itu adalah kode global bond kita. Indon itu kode global bond kita. Jadi yang menerbitkan ya pemerintah Indonesia, tapi dalam mata uang USD. Kalau misalnya Mas Yerisko beli Manulife USD fixed income kelas A, berarti terpaparnya risikonya nilai tukar. Gitu. Nah, kalau misalnya yang tadi BNP Paribas Greater China Equity Syariah, ini ditukernya 2 kali nih, Mas. Harus diperhatikan. Kan dia namanya Greater China. Dia perusahaannya ini saya kurang tahu di bursa mana, Hang Seng atau di sana, soalnya ada Taiwannya juga. Kalau Taiwan kan berarti kan nggak cuma Cinanya saja ya. Berarti di bursa yang lain dia juga ngambil gitu ya. Dia ada yang beberapa yang saya kenal nih perusahaannya Li-Ning, kita semua tahu Li-Ning itu produsen raket dan lain sebagainya. Itu ada Alibaba, ada Tencent itu yang dulu sekarang juga sama sih ya, yang produksi Apple ya. Tencent itu yang produsennya Apple di Cina gitu. Jadi ini dia risiko nilai tukarnya kena 2, Mas. Kena 2-nya apa? USD lawan Yuan sama habis itu USD lawan rupiah. USD lawan Yuannya kan dikelola oleh pemerintah Cina, dipertahankan supaya nggak fluktuatif ya. Kan Cina kan melakukan mata uangnya kan nggak dibiarkan bergerak sesuai kehendak pasar kan ya. Tapi yang USD ke rupiahnya, karena Mas Yerisko nanti pengen realisasinya dalam rupiah kan? Mas Yerisko? Baru ini sih Om, makanya belum tahu Om, jadi masih cari-cari tahu. Tanya Om. Itu tadi resikonya 2 itu. Cuma satu lagi yang harus kita perhatikan adalah ketika kita beli di di USD, minimal pembeliannya lumayan gede, Mas. Ini BNP Paribas Greater China 10.000 minimal pembeliannya. Jadi lumayan $10.000, Mas. Bukan 10.000. Jadi 140 juta minimal pembeliannya. Jadi agak lumayan, itu juga yang harus diperhatikan. Ini Schröder juga sama 10.000, Manulife saham kelas A 5.000 $5.000 gitu. Kalau Manulife saham andalan cuma $100.000. Itu juga mungkin kalau bagi kita untuk investor baru juga harus jadi jadi perhatian ya. Kan jangan sampai nyemplung, misalnya saya investor baru, kan saya kan nggak mau nyemplung langsung 140 juta dipercayakan ke orang kan, Mas? Iya benar Om. Gitu aja sih pertimbangannya. Jadi terpaparnya, selain terpapar risiko atas underlying-nya si reksadana tersebut tadi, Greater China, fixed income dan lain sebagainya, Mas juga terpapar risiko kursnya gitu. Ada lagi? Wih, enak nih reksadana. Izin bertanya Om. Ya, siap. Tapi terkait window dressing. Oke, siap. Gimana Mbak Zahra? Diketahui kalau window dressing ini setiap akhir tahun pasti terjadi ya Om. Itu sebenarnya dapat kita rasakan di penguatan harga sahamnya tuh di bulan-bulan apa sih Om? Maksudnya apakah langsung atau ada menunggu sesaat seperti itu? Window dressing itu kan kemarin kita tahu ya bagaimana manajer menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi supaya laporan keuangannya terlihat bagus di akhir periode. Makanya window dressing itu kan biasanya terjadi di kuartalan atau di akhir tahun. Kuartalannya juga akan lebih nendang di akhir semester 1 gitu ya. Itu window dressing. Apakah akan kerasa window dressing-nya? Tergantung dari bulan sebelumnya, Mbak. Kalau misalnya di November itu jatuhnya lumayan, window dressing-nya nggak bakalan terlalu kerasa. Tetapi kalau sudah mulai bulan sebelumnya itu sudah mulai naik, di bulan Desember itu akan lebih kerasa naik harganya. Jadi apakah kerasa atau enggaknya tergantung di bulan sebelumnya seperti apa. Gitu sih. Terus tadi apa Mbak Zara?
Itu tuh Om, biasanya kalau misalnya seperti itu di penguatannya tuh dapat kita rasain kapan gitu Om? Maksudnya langsung Januarinya atau mungkin Januari itu kita menyebut ada namanya Januari Effect ya. Teman-teman tahu itu nggak? Januari Effect. Jadi ada keyakinan kalau di bulan Januari itu harga saham itu akan menguat. Makanya ini sebenarnya tidak cuma di harga saham, teman-teman. Di bulan Januari atau awal tahun itu uang itu banyak. Uang itu banyak. Manajer investasi punya duit nih, belum dibagi-bagi nih, belum diinvestasikan kemana-mana. Jadi di bulan Januari itu dia bisa membeli instrumen keuangan yang dia inginkan. Semakin banyak orang yang mempunyai uang banyak di bulan Januari, maka harga saham atau apapun akan naik karena semakin banyak yang mau membeli. Ini juga terkait juga dengan pemberian bonus kepada karyawan-karyawan, teman-teman. Jadi ketika bulan sebelumnya bagus, Januari boom dapat bonus, kemudian diinvestasikan. Makanya Januari Effect itu normal kita kenal gitu di apa itu di pasar keuangan, nggak cuma saham, termasuk juga di pasar utang, karena di JPPR itu kalau bulan Januari itu sering melakukan yang kita sebut front loading, teman-teman. Mumpung orang lagi banyak duit, aku jual banyak deh, karena yang membeli banyak, jadi ongkosnya lebih murah kalau kami jual di awal tahun dibandingkan di akhir tahun ketika orang tahu pemerintah udah butuh banget nih. Kalau di awal tahun gini orang nawar tinggi nggak kami ambil, teman-teman, karena kami tahu ada orang yang nawar rendah banyak. Tetapi kalau di akhir tahun orang nawar tinggi, mau nggak mau kami ambil karena nggak ada lagi waktunya. Sementara proyek-proyek itu butuh dibayar gitu. Jadi itu Januari Effect itu pasti akan kerasa. Nah, nanti akan turun lagi setelah saham-saham mulai membagikan dividennya, Mbak. Ketika dividen itu terrealisasi, berarti sudah ada realize dari sebagian expected return kita. Makanya saham itu secara teori akan turun setelah dibagikan dividennya. Gitu, Mbak. Mas baik, Ilham. terima kasih Om. Mas Ilham, gimana Mas Ilham? Aku nggak punya buka, Mas Ilham. Jadi aku apa yang membuat saya harus membeli buka gitu. Katanya kan kalau misalnya beli saham apa? Beli saham yang kamu pakai deh. Beli saham yang barangnya kamu pakai gitu kan, katanya dulu gitu ya. Kalau bingung kita membeli saham, beli saham apa? Beli saham yang barangnya kita pakai. Nah, saya nggak pernah pakai buka ya. Nggak pernah pakai Bukalapak gitu. Bahkan saya sekarang nggak pernah pakai Shopee, teman-teman. Nggak pernah pakai Shopee. Sudah nyaman banget di Tokped. Terus habis itu saya juga nggak pernah pakai Grab karena sudah nyaman banget di Gojek. Jadi kalau saya sudah nyaman, saya nggak pindah-pindah buru apa itu, buru promo gitu ya. Jadi ya nyangkut berapa Mas Ilham dibuka? Berapa lot? Lumayan sih Om. Lumayan, nggak apa-apa. Pelajaran. Jadi ada di pasar itu ada namanya tradisionalis, ada namanya futuris, teman-teman. Kita sekarang, saya saat ini mendidik teman-teman menjadi tradisionalis, mencoba melihat nilai dari perusahaan dengan stream value yang paling utama dari mereka. Apa sih stream value utama dari mereka? Kita tahu bahwa di langkah pertama dari forecasting yang kita stream value pertama adalah sales. Jadi saya berusaha saat ini saya akan membuat teman-teman menjadi tradisionalis semua. Mencoba melihat perusahaan itu dari nilai salesnya. Nah, di bursa itu juga ada namanya futuris, teman-teman. Ada futuris. Ada orang yang bisa menangkap nilai dari sesuatu yang belum bernilai, teman-teman. Itulah kenapa dulu waktu awal-awal buka itu boom, tinggi banget gitu. Karena futurisnya saat itu banyak gitu. Kemudian semakin dibeli kok nggak semakin bagus, akhirnya banyak orang kembali ke realita, oh ternyata nggak sebagus itu gitu ya.
Sekarang kalau misalnya yang futuris yang lain akan kita bisa lihat dari pergerakannya Arto. Ada yang punya Arto? Bang Jago. Bang Jago, ganteng. Mari Kang Jago. Mari Bang Jago. Set. Ada gitu kan ya? Bang Jago, ganteng. Bang Jago itu banyak dilihat oleh futuris, teman-teman. Futurisnya apa? Saat ini teman-teman tahu, sumber utama pendapatan bank itu apa sih? Net interest margin, teman-teman. Bedanya antara bunga yang diberikan kita selaku nasabah dengan bunga yang diberikan kepada peminjem. Net interest margin, that's it. Itu adalah pendapatan utama dari bank. Tapi and then kita sekarang mengenal yang disebut sebagai bank digital. Yang terdepan Bank Jago, Agro, Aladin, ada Yasmin nggak ya? Atau ada Aladin, ada Yasmin nggak? Nggak ada yang nangkep guyonannya. Aduh ya Allah, gagal. Oh gagal. Gitu. Ada bank-bank itu. Nah, futuris ini bisa nangkep peluang nih. Mereka nganggep bahwa semakin banyak aplikasi Jago ini di-download, terus dan lain sebagainya, itu akan meningkatkan valuasinya Bank Jago. Bayangkan, Bank Jago itu 18.000, teman-teman. Kalah itu BRI, kalah itu Bank Mandiri. Secara per dan lain sebagainya, dia mungkin yang paling tinggi di bank di apa industri perbankan gitu, secara rasio-rasio gitu. Kok bisa gitu? Karena futuris nganggep apa itu di-download dan lain sebagainya, itu adalah suatu peluang gitu. Nah, sekarang nanti kita akan membuktikan nih, bener nggak anggapan para futuris ini? Kalau sekarang di kasus buka, Mas Ilham sudah menyesal, udah gini, aduh, udah lemes gitu. Ternyata nggak bagus ternyata ini. Tapi coba lihat, kenapa Bang Jago masih tetap prospektif? Dia itu kerjasamanya sama banyak banget, teman-teman. Sama Gojek. Di Gojek didaftarin Jago. PayLater itu bagian dari Gojek. PayLater kan bagian dari produk unit usahanya Bang Jago juga gitu. Gojek PayLater gitu. Yang membuat saya bisa tenang ketika ditinggal istri. Soalnya diskonnya gede banget ya kalau PayLater ya. Kenapa kalau utang diskonnya gede, kalau bayar cash enggak gitu ya? Terus di Bibit, kalau teman-teman ingat tadi apa kode referralnya? Saya meyakinkan biar nggak lupa, Om Kumis 25.000 cashback. Itu juga bisa kerjasama dengan Bang Jago gitu ya. Jadi ya siapa tahu kita ini. Tolong di anu Mas, kalau chat ini bisa di bold nggak ya? Di bold. Om Kumis. Lumayan nih. Lumayan. Saya ternyata dapat cashback juga 25.000 juga. Sekarang sudah ada yang mencet 18 referral Om Kumis. Jadi lumayan udah dapat berapa itu? 18 referral, lumayan teman-teman. Bisa menaikkan. Tapi sayangnya milih reksadanya nggak boleh milih gitu. Jadi dikasih gitu sama aplikasi Bibit. Ya kita jual, kita belikan yang sesuai dengan keinginan kita. Ada lagi, udah lebih dari 1,5 jam dengan ngobrol ngoyoworo. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Recording stop. Mbak Rosintan udah dikode sama Rizky. Saya tahu yang Rizky, Mbak, nggak masalah. Jadi kalau nggak ada, terima kasih atas segala perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seneng deh ngobrol. Semoga kita semua tetap sehat ya, tetap sehat. Dulu kayaknya angka 500 itu rendah banget untuk positif, untuk kasus positif ya. Tapi karena kita sudah lama banget di angka 100 dan 200, kayaknya dapat 500 2 hari aja kaget gitu ya. Jadi teman-teman tolong ditaati lagi prokesnya, diingatkan kalau ada yang lalai di sekitar.
Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Happy weekend, bye. Yang Om, terima kasih Om. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Om. Ya. Terima kasih, Om.